satu pembahasan yang lanjutan. Jadi harusnya nanti teman-teman ya Juan, Kezia dan yang lain yang belum bisa hadir pun bisa baca secara pribadi Kisah Rasul ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ya, ayat yang ke-15 ya. 15 sampai yang terakhir ya. Nah, ini kita tahu bahwa mengenai pekerjaan Tuhan ya, mengenai kematian Tuhan ya, kenaikan Tuhan ya, semuanya itu adalah untuk membawa kita sampai kepada hari ini lebih mengenal apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita ya. Jadi membaca Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 7 sampai 47 ya, kita akan sama-sama rangkum pada malam ini. Jadi kita akan sama-sama membahas ya. Oke. Sebelum itu kita akan sama-sama doa, lalu kita akan bahas ya firman. Sebelum itu kita juga akan ada nyanyi ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita sama-sama doa untuk memulai persekutuan malam ini. Semoga yang lain juga bisa bergabung. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami kasihi, sungguh malam ini kami mengucap syukur. Firman-Mu begitu menerangi kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami terbatas, ya penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Tapi malam ini kami juga berdoa supaya Engkau menguduskan kami dari segala yang jahat. Tuhan amati Juan, Kezia, hamba-Mu, juga teman-teman yang lain yang segera bergabung. Semoga firman-Mu Tuhan kembali meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, sungguh dapatkanlah persekutuan kami malam ini, kami mendapatkan terang yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Kita sampai persekutuan ini kita lanjut ya. Suaraku jelas ya harusnya ya. Oke. Kita nyanyikan satu kidung pujian ya. Aku akan bantu nyanyi dari sini. Teman-teman juga boleh lihat ya nanti di layar. Oke. Kita akan nyanyikan satu pujian yang ditulis oleh Mrs. Donald Davison ya. Dia adalah satu orang yang menjadi teladan juga melalui iman. Ya, dia menyadari bahwa hidupnya ya sebagai manusia itu esa dengan Tuhan ya. Oke. Kita nyanyikan sama-sama ya. 2 kali kita nyanyikan. Setelah itu kita akan masuk ke dalam persekutuan firman ya. Puji Tuhan. Oke. Esa dengan Tuhan Yesus, esa padu dalam roh, di dalamku Kau hidup, nikmati dirimu. Esalah, oh dan Kau
Amin ya, puji Tuhan. Jadi malam hari ini kita melihat di dalam ayat 1 sampai yang ke-6 ya, bahwa kita lihat banyak perkataan yaitu esa dengan Tuhan Yesus. Lalu di bait yang kedua, ya kini berbagian hayatmu ya. Lalu di bait yang ketiga kita lihat juga adalah esa denganmu disalib ya. Oke. Di bait yang keempat dikatakan esa denganmu dalam bangkit. Oke. Di bait yang kelima dibilang apa? Esa denganmu dalam terangkat. Ya. Di bait yang keenam, esa denganmu atas tahta. Oke, esa itu apa? Ya kalau kita lihat juga di dalam Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, artinya apa? Satu ya, satu tidak bisa dipisahkan, juga mutlak ya. Jadi malam hari ini kita melihat banyak perkara yang terjadi mungkin dalam kehidupan kita. Dan entah itu suka, entah itu duka, ya semua adalah untuk mengarahkan kita bisa esa dengan Tuhan. Ya, jadi kalau ada satu contoh, ya, misal ada palu, ya, lalu ada paku dan kayu, ya maka palu itu seperti masalah, ya masalah, cobaan, rintangan, tantangan, ya. Lalu paku itu adalah kita, ya, kita sebagai manusia dipaku ke dalam kayu yang adalah Tuhan Yesus. Ya, jadi dipaku terus ya dipalu sampai akhirnya apa? Menjadi satu dengan kayu tersebut, ya enggak? Nah, jadi teman-teman sekalian malam ini kita nyanyikan kidung ini artinya apa? Kita telah menjadi esa dengan Tuhan Yesus ya di dalam roh ya sehingga di dalam kita dia hidup, dalam dia kita hidup. Ya. Jadi saling hidup di dalamnya. Nah, di bait yang kedua dibilang apa? Kini kita berbagian dengan hayatnya Tuhan ya atau berbagian dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, memang kita juga tahu bahwa banyak pengajaran mengatakan bahwa ya Tuhan mati bagi kita di atas salib, ya, dia telah berdarah bagi kita. Ya itu benar. Tapi apakah hanya sampai di situ? Tidak. Ya tapi justru kematian Tuhan di salib, kita juga mati di salib. Kenapa? Karena dikatakan bait 3, esa denganmu di salib, ku mati di dalammu. Artinya apa? Kita telah mati ya sama seperti Tuhan. Ya mati untuk apa? Mati untuk dosa dan hidup bangkit terhadap Kristus ya. Ku mati terhadap dunia, dunia mati terhadapku. Jadi teman-teman sekalian, hari ini memang dunia itu begitu menarik ya. Kesia, Juan, ya, Maria, Niko ya. Kita semua tinggal dalam dunia. Dan di dalam dunia ini segala sesuatu telah disediakan. Ya, bahkan mau pesan makanan pun kita nggak usah jauh-jauh, ya tinggal di handphone, pesan, klik, datang kanannya. Nah di bait yang keempat dibilang apa? Esa denganmu dalam bangkit, ku hidup bersamamu. Nah pertanyaannya, sudahkah kita setiap hari, setiap saat menjadi esa dengan kebangkitan Tuhan? Nah katakan apa? Dibilang dirimulah hayat bangkit, di batin menyuplaiku. Nah sekarang kita tanya kepada masing-masing diri kita ya. Tuhan, apakah aku sudah memiliki kenikmatan di dalam batin? Apakah aku sudah disuplai di dalam batin? Atau malah aku menjadi seorang manusia yang biasa-biasa aja? Mau berdoa, mau enggak, mau baca kitab, mau enggak, sama aja nggak ada rasanya, nggak ada bedanya. Nah, jadi teman-teman malam ini kita fellowship ya, kita bersekutu. Nanti saya akan bawa firman sedikit. Jadi teman-teman sekalian di bait yang kelima dikatakan lagi, esa denganmu dalam terangkat, sama duduk di surga. Nah ini sungguh amat mulia ya enggak? Jadi kita yang orang dosa, kita yang enggak tahu selamat, tapi karena Kristus telah mati, bangkit dan terangkat, sekarang kita bersama-sama dengan Kristus. Ya di dalam hal rohani. Nah, di bait yang ke-6 ini sungguh amat baik ya. Esa dengan Tuhan di atas tahta. Jadi Tuhan di mana, kita di mana. Ya enggak? Jadi ini sungguh amat ya mustika ya. Kalau mustika itu adalah satu hal yang precious, ya berharga. Jadi teman-teman sekalian kita sebagai orang Kristen nggak cukup hanya mengenal oh iya aku selamat, oh iya aku telah menjadi orang yang diberkati, nggak cukup sampai di situ. Tapi tahapan kita masih panjang. Itu sampai Tuhan datang kembali,
kita harus makin esa, makin satu dengan Tuhan. Ya, jadi malam kidung ini mari kita sama-sama kembali melihat satu perkara, yaitu kita memang orang dosa, lebih boleh bersatu esa dengan Tuhan ya. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi ya bait 1 sampai 6. Semoga pujian ini juga boleh menjadi hal yang mendorong kita lebih mengasihi dan mengapresiasi Tuhan ya. Baik. Kita nyanyikan sama-sama bait 1 sampai 6 sekali lagi. Oke. Sebelum kita nyanyikan, mari kita sama-sama baca ya bait yang ke-6 ya. Bait yang 6 kita bacakan sama-sama. Yang bisa open mic silahkan. 1, 2, 3. Esa denganmu atas tahta, berbagian kuasamu. Sama hayat, sama sifat, esa dalam satu roh. Oke. Jadi sangat baik ya. Dikatakan apa? Sama hayat, sama sifat, esa dalam satu roh. Ya, jadi mungkin orang bilang gimana sih menjadi satu dengan Tuhan? Ya, gimana kita boleh berserah pada Tuhan? Ya, nggak ada cara lain ya. Yaitu kita datang kepada firman, kita melalui doa, sehingga Tuhan menjadi satu dengan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan sekali lagi ya. Esa dengan Tuhan Yesus, esa padu dalam roh, di dalamku Kau hidup, ku nikmati dirimu. Esalah, ku dan Kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segalaku. Baik Tuhan, ini berbagian hayatmu, penungan insanimu, kehidupan insanimu diterapkan atasku. Esalah, ku dan Kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segalaku. 3. Esa denganmu di salib, ku mati di dalammu, ku mati terhadap dunia, dunia mati terhadapku. Esalah, ku dan Kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segalaku. 4. Esakanmu dalam bangkit, oh hidup bersamamu, dirimu lah hayat bangkit, di batin menyuplaiku. Esalah, ku dan Kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segalaku. 5. Esanganmu dalam terangkat, sama duduk di surga, hidupku ada dalammu, ku musafir di dunia. Esalah, ku dan Kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu
segalaku. Kesanganmu atas tahta, berbagian kuasamu, sama hayat sama sifat, esa dalam satu roh. Esalah, ku dan kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segala gukurnya. Esalah, ku dan kau esalah, kelimpahanmu suplaiku, dirimu segalaku. Amin ya, puji Tuhan. Semoga melalui hidung ini kembali menguatkan kita dan menyegarkan kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam firman ya. Nah, tadi sudah doa. Kita akan lihat sama-sama kisah para rasul ya, pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai selesai ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca kemarin ya, sampai 13, itu adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang ada atau dikaruniai Roh Kudus, dan sekarang kita juga sudah memilikinya. Baik, di ayat 14 dibuka dengan kata-kata yaitu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu ya, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Yahudi dan semua orang-orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah." Oke, ya. Apa sih yang mau dibicarakan oleh Petrus ya? Kita lihat lagi di ayat-ayat setelahnya, yaitu di ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir ya, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Baik, ya sampai di sini kita semua juga sudah mendapatkannya, ya enggak? Oleh karena itu kita bisa bernubuat. Bernubuat itu apa sih? Bukan seperti orang yang meramalkan masa depan, ya bukan. Tapi bernubuat di sini yang dimaksud adalah kita berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Ya, oleh karena itu kenapa para murid bisa mengajar, para murid bisa menyalurkan firman, ya karena di dalam mereka juga sudah ada Roh Kudus, ya karena Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya. Oke, ya sampai di sini sudah jelas harusnya ya. Kemudian kita juga lihat ya setelahnya, yaitu juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ini sangat penting ya, perlu dicatat. Jadi kemarin juga ada pertanyaan, Kak, hari ini kok ada ya orang bisa bahasa roh dan sebagainya. Nah, tapi yang perlu kita ambil sebagai concern adalah ketika kita bisa berbahasa roh, seharusnya kita juga bisa menafsirkannya. Tapi kalau kita tidak bisa menafsirkan atau mengartikannya, maka kita perlu bertanya lagi, apa itu bahasa roh? Ya. Oke, kemudian ini juga adalah satu perkara yang akan terjadi di masa depan, ya atau kelak ketika sebelum Tuhan datang, ya kesusahan besar kita juga sudah tahu semua. Dalam kitab Injil kita sudah baca, ya yaitu di ayat 20, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Nah, di ayat 21 sangat penting dan sangat krusial dalam kehidupan Kristen kita. Apa itu? Kita boleh baca sama-sama ya. Dan siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, sekali lagi, siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi teman-teman sekalian, perkara berseru pada nama Tuhan, seringkali atau bahkan sampai hari ini banyak orang mulai meninggalkannya. Kenapa? Karena dianggap, oh ya sudah, aku berdoa sudah cukup, aku baca firman sudah oke. Tapi ternyata belum ya teman-teman sekalian. Ini adalah firman Tuhan. Ya, kita juga tahu bahwa firman Tuhan tidak bisa disanggah. Firman Tuhan juga tidak bisa dilawan ya, karena
bagaimanapun juga ya, situasi hari ini penuh dengan kegelapan. Ya, sadar maupun tidak sadar penuh dengan kegelapan. Ya, di mana orang ya kalau kita lihat menjadi arogan ya, menjadi sesuka hati ya, mau apa hidup dimanapun ya, pokoknya bebas ya, mau hidup bebas ya. Itu alamiahnya manusia ya, atau bawaan sifat lahirnya manusia. Tapi teman-teman, malam ini kita lihat bahwa Tuhan tidak mendambakan yang demikian ya. Juan, Kezia, Niko, ya, Kamaria, juga aku dan teman-teman lain yang tidak bisa bergabung sebenarnya, ya kita semua harus melihat perkara ini. Yaitu apa? Menyaksikan dalam pekerjaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya. Ya. Jadi karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, dan Tuhan sudah naik, dan sekarang ada di dalam kita, maka secara sederhana seharusnya kita memiliki apa? Keyakinan yang teguh bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen yang normal. Oke. Lalu ayat 22 ya kita bahas lagi. Bagaimana dikatakan, hai orang Israel, dengarlah perkataan ini, Yesus dari Nazaret adalah orang yang telah ditentukan Allah. Nah, ini ya. Jadi kita juga tahu bahwa pada saat itu ya, di Nazaret Yesus malah diolok-olok. Hei, engkau anak tukang kayu. Hei, kau apa kok buruk perawakanmu dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini apa? Dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu ketahui. Baik, ya. Sampai di sini juga sangat jelas bahwa segala yang Tuhan lakukan ya, penyembuhan, karya memberi makan 5.000 orang dan sebagainya, itu Tuhan lakukan karena ada kuasa yang diberikan oleh Allah. Dan sekarang kuasa ini juga sudah ada di dalam kita. Maka Tuhan juga berkata dalam kitab Markus ya, Markus pasal 11 dikatakan, jika kamu berkata kepada gunung ini, ya terbuanglah ke dalam laut, maka dia akan terbuang. Karena iman kita bisa demikian. Artinya apa? Itu juga bukan secara harfiah ya, tapi gunung tersebut adalah yang dimaksudkan adalah masalah kita, pergumulan ya, segala situasi yang kita mungkin nggak sanggup lewati. Nah, teman-teman sekalian, maka sebagai orang Kristen, betapa bahagianya kita bahwa Tuhan yang telah mati itu, ya Tuhan segala alam semesta ada di dalam kita. Oke, kita mundur sedikit ya. Ini kita pause di sini. Kita mundur ke kitab Zakaria. Ya, Zakaria pasal yang ke-12 ayat 1. Ya, jadi kita lihat lagi Zakaria pasal yang ke-12 ayat 1 berkata apa? Nah, ini ya. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Oke, jadi roh kita yang di dalam ini sangat besar kuasanya, bahkan setara dengan apa? Langit dan bumi. Percaya? Yes, kita harus percaya karena tertulis dalam firman Tuhan, dan ini adalah satu hal yang sangat bermakna bagi kita. Ya, oleh karena itu tadi katakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti diselamatkan. Karena roh kita setara dengan langit dan bumi. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi, kita kembali ke Kisah Rasul pasal 2. Nah, di ayat 24 ya kita lanjut lagi. Allah membangkitkan dia setelah melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi Tuhan kita yang kita sembah, yang kita kasih hari ini, dia tidak bisa ditahan oleh maut. Demikian juga kita harusnya. Ya, mengapa kita sulit sekali untuk rohani? Mengapa kita sulit sekali untuk berbicara firman Tuhan? Karena sebenarnya ada maut yang terus-menerus mau kita jatuh. Tapi sekali lagi, Kristus tidak mungkin berada dalam kuasa maut itu. Demikian juga dengan kita. Ya, jadi kita harus beriman akan perkara tersebut, sehingga ketika kita bertemu dengan perkara apapun atau bertemu dengan setiap masalah, kita menjadi orang yang menang. Ya, sama seperti tadi kidung pujiannya berkata apa? Esa dengan Tuhan Yesus. Ya, esalah, esalah. Maka ketika kita esa, tidak ada yang dapat memisahkan kita
tidak ada yang dapat menggocok kita seharusnya. Ya, jadi ini adalah fakta juga janji yang Tuhan berikan. Kemudian kita lihat lagi ya bahwa di ayat yang ke-31 ya. Nanti teman-teman boleh baca secara urutan nggak apa-apa. 31 dikatakan karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita betul-betul mengalami fakta ya. Yesus sebagai sang juru selamat dan hayat kita, ya hayat itu apa? Dia menjadi kehidupan kita. Dia menjadi segala sesuatu kita. Ya enggak? Nah, sampai di sini harusnya sudah jelas. Kemudian ayat 32 juga bilang, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, jadi ini ayat yang tadi kita gunakan ya sebagai poster ya Pak. Yesus yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, sekarang kita meskipun tidak melihat Allah ya secara real, meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus secara tatap muka, tapi kita percaya karena kita semua adalah saksi. Nah, sampai di sini setuju ya? Kalau setuju ya kita boleh berikan tanda jempol ya. Ya semoga kita terus-menerus bisa memiliki fakta yang sangat luar biasa ini ya. Fakta yang sangat tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata atau dengan pikiran manusia. Oke. Nah, ini ayat yang penting juga, ayat 36. Nah, teman-teman apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ini ayat yang juga sangat menarik ya. Katakan apa? Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang mereka salibkan ya menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Tuhan dan Kristus kenapa beda? Karena Tuhan menunjukkan bahwa keinsaniannya sebagai manusia dan Kristus ya juga sebagai kealahannya. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan dan Kristus ini telah ada di dalam kita. Sekali lagi, di dalam kita mungkin ya banyak hal perkara tidak bisa kita hadapi ya. Banyak hal juga tidak bisa kita lewati dengan penghidupan kita sebagai manusia. Tapi karena ada Tuhan dan Kristus ini menjadikan kita lebih bisa memiliki apa? Kehidupan yang menang di atas segala situasi ya. Nah, kita lihat lagi bahwa di ayat yang ke-38 ya, Petrus berkata ya, supaya apa? Orang-orang yang dikatakan oleh Roh itu agar bertobat ya, baptis dan diselamatkan. Nah, ayat 38 berkata apa? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia yaitu Roh Kudus. Nah, sekali lagi. Jadi Roh Kudus sudah ada di dalam kita, tapi kalau mau Roh Kudus itu diaktifkan, maka inilah tahapnya. Itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa, ya kita pengampunan dosa langsung ya. Kita nggak perlu lagi datang kepada kakak gembala ya Kak, gimana sih caranya dosa saya diampuni, gimana sih caranya supaya dosa saya ini dihapuskan. Langsung ya teman-teman, langsung datang pada Tuhan, minta ampunnya. Di mana ayatnya? Nah, kita buka lagi ya fakta. 1 Yohanes 1 ya, ayat yang ke-9 ya. Nah, jadi ini apa? Mengenai mengaku dosa-dosa kita. Ya. Di ayat 7 ya dibilang kita mundur sedikit ayat 7. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ya. Jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia. Jadi sekarang kita sedang hidup dalam terang, oleh karena itu kita menikmati firman. Di ayat 9, ini adalah fakta juga bagaimana langkah kita mengaku dosa. Ya, jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencegah kita dari segala kejahatan. Teman-teman, amin ya, harusnya sampai di sini ya. Jadi kalau kita masih ada perasaan salah, perasaan dosa, ya Tuhan pasti akan mengampuni jika kita mengaku. Ya sama seperti contoh ya, misalnya aku anak dari orang tuaku, ya aku memecahkan barang yang adalah milik orang tuaku ya, lalu aku ngumpet
Ngumpet aja, kan nggak tahu mama kalau barangnya pecah ya. Tapi lama-lama apa? Aduh, rasanya nggak enak. Ngobrol sama orang tua nggak nyaman. Yang ngobrol sama mama ya kayak ada perasaan bersalah. Ya nggak? Pernah ngalamin nih harusnya teman-teman ya. Nah, jadi ketika mengaku dosa ya memang aku pecahin barang pasti dimarahin ya. Pasti tapi apa? Mama orang tua kita pasti mengasihi kita. Mereka bilang, ya ada yang ini nggak berdarah nggak dan sebagainya, ya nggak? Nah, tapi ketika kita mengaku, kita lega. Kita lega, hubungan kita dengan orang tua pun menjadi beres. Nah, jadi teman-teman sekalian, inilah fungsi atau makna dari pekerjaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan dalam kita. Sehingga kita tidak perlu lagi yang merasa bahwa kita bersalah. Memang kita bersalah, tapi ada satu fakta bisa menyebabkan apa? Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang muda, ya memiliki kedambaan untuk bisa esa dengan Tuhan. Oke, kita lanjut lagi Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal 2 ya. Oke. Lalu kita lihat lagi sampai ayat-ayat yang terakhir ya, teman-teman. Sebentar lagi saya selesai. Kita lihat ya bahwa di ayat yang ke 39, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita ya. Haleluya. Jadi janji ini ya, janji pengampunan dosa, janji kasih karunia Allah itu bermakna sampai selamanya sampai Tuhan datang, ya enggak? Katakan apa? Yang masih jauh sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi mulia bagi Tuhan ya. Moga kita semakin hari semakin dikuduskan ya. Memang nggak mudah, situasi lingkungan sekitar pasti juga mendorong kita untuk ya tidak sadar jauh daripada Tuhan ya, tidak sadar ya kita nggak baca Alkitab, tidak sadar kita nggak berdoa. Oh, tapi teman-teman malam ini ya kita lihat lagi di ayat-ayat selanjutnya yang terakhir bagaimana adalah ayat 42 ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan ya. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini adalah perkara selalu. Nah, inilah kenapa dasar kita setiap hari baca kitab bareng. Yaitu karena apa? Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa memiliki penghidupan yang terlepas dari persekutuan. Karena sekali kita terlepas, pasti kita menjadi hilang atau namanya tidak dapat menikmati persekutuan dengan Allah. Ya enggak ya? Jadi pasti ada yang mengalami juga, ya mungkin ada beberapa saat kita nggak datang kepada Tuhan, kepada persekutuan, kita menjadi hambar ya, kita menjadi kosong ya. Maka malam ini mari kita sama-sama bersyukur ada persekutuan ya. Oke, lalu ayat-ayat yang terakhir sangat baik ya, ayat 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan hati yang gembira dan tulus hati. Nah, ini adalah hasil juga dari bagaimana menjadi esa dengan Tuhan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya, jadi mulia bagi Tuhan. Ayat terakhir ya kita boleh baca sama-sama yang bisa. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya ya. Jadi ini adalah bagaimana tahapan, proses dan hasil yang kita akan peroleh. Amin ya. Jadi teman-teman moga kita sampai Tuhan datang. Kita boleh setia untuk terus tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan, juga dengan persekutuan dengan orang-orang beriman lainnya. Oke, sampai di sini ya persekutuan saya. Apakah ada yang mau bertanya atau bersaksi sedikit dari apa yang didapat? Oke, kalau belum ada, ya enggak apa-apa. Nanti boleh misalnya dia masih bingung, silakan ditanyakan di grup ya. Dan nanti kalau juga belum ada, boleh didoakan supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Baik, kalau tidak ada, kita sampai di sini ya. Puji Tuhan, terima kasih atas waktunya. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Setelah itu kita selesai, ya kita foto lalu kembali ke aktivitas masing-masing. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang kami kasihi, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena firman-Mu adalah benar. Firman-Mu adalah iya dan amin.
Tuhan rahmati persekutuan malam ini menghasilkan satu pertobatan yang jelas bagi kami. Tuhan juga bagaimana sehari-hari kami Tuhan kami boleh terus sandar pada Tuhan. Rahmati malam ini ada Juan, ada Kezia, ada Niko, ada Kamaria, ada diriku Tuhan juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Semoga Tuhan kami muda, orang-orang muda yang ada di Tangerang Selatan dan sekitarnya boleh Tuhan pulihkan, Tuhan menjadi segala di atas diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kami berdoa. Yang mengucap syukur berkatilah setelah ini kami berkegiatan, Tuhan sertai juga kuduskan kesehatan kami masing-masing, terutama keluarga kami di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama-Mu yang kudus, mulia dan agung. Haleluya. Amin. Oke, si Tuhan kita sampai di sini teman-teman.